filsafat yang mana anggotanya saya sendiri sebagai moderator dan anggota saya, rekan-rekan saya yang bernama Marta Intan Amanda, Fadila Tricayana, Febri Andrian, Maiki Nugraha, dan Seto Kurnia. Baiklah, pada slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan Seto. Kepada Seto dipersilakan. Latar belakang. Sistem nilai yang dianut suatu bangsa merupakan filsafat masyarakat budaya bangsa. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, filsafat berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah. Hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang juga memiliki filsafat seperti bangsa-bangsa lain. Filsafat ini tak lain adalah yang kita kenal dengan nama Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Oke, baiklah, pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Deskripsi dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Terdiri dari kata phil artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslide. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya bentuknya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selanjutnya. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila sebagai tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Baik, pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Maiki. Pada Maiki, dipersilakan. Siap, mohon izin melanjutkan. Deskripsi tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat
adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan. Saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunis merupakan aliran yang meyakini Siap, izin melanjutkan. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Next, rumusan masalah. Bagaimana peran pemerintahan dalam menanggapi demonstrasi Omnibus Law di depan gedung DPR Jakarta? Pemecahan masalah. Upaya pemerintah dalam menanggapi kasus demonstrasi Omnibus Law ialah: pertama, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pembatasan korupsi dan pungli, serta mencegah tindak pidana korupsi lainnya. Kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait undang-undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban. Adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan membakar petugas dan juga menjara. Keempat, tindak merusak fasilitas umum dan seragam fisik kepada aparat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kelima, untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis
justru bertujuan menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan dalam masyarakat. Keenam, selain demonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkan dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah sebagai delegasi perundang-undangan, bahkan bisa diajukan melalui judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan Seto Kurnia. Solusi. Masyarakat Indonesia masih menjalankan demonstrasi yang anarkis, merusak fasilitas umum, serta melakukan serangan fisik terhadap aparat hukum. Sebaiknya pemerintah bertindak tegas, melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindak kriminal, dan masyarakat harusnya sadar akan tindakan tersebut dapat merugikan negara dan kebijakan pemerintah atas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law membuat masyarakat tidak terima. Salah satunya adalah atas upah yang diberikan oleh buruh. Sebaiknya pemerintah membayar upah yang layak bagi setiap buruh Indonesia. Baiklah, akan dibuka sesi pertanyaan kepada rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Anita Diani, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih rekan. Izin Bapak dosen, izin bertanya rekan-rekan. Pertanyaan saya, apa yang membuat masyarakat pada saat itu menolak Omnibus Law? Terima kasih. Ya, baik rekan. Siap, izin menjawab untuk pertanyaan rekan Anita Diani. Jawabannya adalah, pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Kedua, status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan seperti tunjangan hari raya, pensiun, dan kesehatan. Ketiga, dihapusnya upah minimum sektoral, provinsi, dan kabupaten, dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten atau kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi yang nilainya jauh lebih rendah. Siap, sekian. Terima kasih. Apakah rekan Anita? Siap, cukup rekan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Siap, rekan sama-sama. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan rekan.
Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.